Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik asam lambung bisa sembuh dengan obat dan terapi alami. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman, semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya, bisa sembuh dengan obat dan terapi alami. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak ya, agar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini saya sharingkan hal ini ya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua yang selama ini masih mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dan belum membaik ya. Mudah-mudahan lewat sharing ini kita menjadi tersugesti, termotivasi dan akhirnya kita menjadi bangkit ya, dan akhirnya kita menemukan solusi dan mudah-mudahan bisa mengatasi gangguan yang sedang kita alami sehingga jauh menjadi lebih cepat membaik ya. Nah, untuk itu tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton ya video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan ya, saling melengkapi sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik hingga membaik bahkan sembuh total. Nah, baik ya, langsung saja kepada pokok permasalahan kita, yaitu sesuai dengan topik kali ini ya, bahwa asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik itu bisa sembuh ya dengan obat dan terapi alami. Nah, teman-teman semua, setelah kita mengalami gangguan ini ya, biasanya sudah banyak ikhtiar ya, banyak ikhtiar, mungkin kita berusaha ke dokter ya untuk mendapatkan obat, mungkin kita sudah mencoba minum herbal ya, kita mungkin sudah juga menerapkan beberapa metode atau terapi-terapi, tetapi kadang ada juga yang langsung berhasil kemudian sempat membaik, tapi ada juga yang kadang masih agak lama ya. Nah, ini memang perlu kita pahami lebih dalam lagi bagaimana caranya supaya kita mengenali diri kita ya, terutama kita paham terhadap sebabnya sehingga nanti kita akan mudah ya untuk mencari solusinya. Sebenarnya untuk mengatasi hal ini itu yaitu gampang-gampang susah. Kalau memang kita sudah tahu istilahnya apa, rahasianya, terutama kita menemukan sebabnya, itu sebenarnya mudah. Yang penting kita mau berubah itu seperti itu ya. Nah, itulah kesadaran di situ ya. Tetapi secara umum memang kita harus paham bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis adalah penderitaan dua hal. Yang pertama adalah yang bersifat fisik, yang kedua adalah bersifat psikis ya. Jadi
jasmani juga rohani ya, atau tubuh dan pikiran kita atau psikis kita atau jiwa kita ya, yang disebabkan oleh multifaktor. Jadi penyebabnya juga banyak. Nah, ketika penyebabnya itu juga belum kita identifikasi, artinya belum jelas, ya bagaimana mungkin kita untuk memperbaikinya pasti masih susah ya. Nah, untuk itu maka kita harus bisa mengidentifikasi dan menemukan hal itu ya, sehingga dari banyak faktor yang mungkin menyebabkan, nah akhirnya solusinya juga bila perlu banyak faktor juga, itu seperti itu ya, karena pada dasarnya solusi adalah jawaban dari permasalahan. Nah, ketika permasalahannya kita temukan, kita identifikasi menjadi semakin jelas, ya sudah, kita akan mudah untuk mengobatinya, itu seperti itu. Tetapi kita susah ketika kita mau mengobati sementara lukanya saja tidak tahu ya, apalagi yang membuat luka itu juga masih samar. Nah, itu akan susah. Nah, disinilah kita perlu istilahnya kesadaran ya, perlu mawas diri, itu seperti itu ya. Jadi ketika kita hanya mengejar mungkin obat, nah itu kecenderungannya kan kalau obat ya itu hanya untuk mengatasi istilahnya gejala lah, mengatasi rasa ya, rasa yang sedang kita alami ya, yaitu gejala ya. Jadi katakanlah ada sensasi apa ya, mungkin kita hanya sekedar memberikan agar rasa-rasa itu bisa menghilang, itu seperti itu. Tetapi jauh dari itu ya, pasti punya latar belakang. Nah, inilah yang menjadikan sebab yang harus kita rilis juga, sebenarnya itu yang lebih penting ya. Tetapi ya ini memang bertahap ya. Jadi makanya saya sering sampaikan kepada teman-teman, ketika kita istilahnya terutama sering sharing, sehingga pemahaman kita jauh menjadi lebih komplit, menjadi lebih lengkap. Nah, disitulah nanti kita akan bisa menyimpulkan sendiri, oh ternyata saya sebabnya karena ini, oh berarti saya harus merubah sikap seperti ini. Nah, disitulah nanti akan ketemu ya, akhirnya kita menjadi sembuh permanen ya. Nah, ketika kita hanya sekedar mengatasi gejala, yaitu kadang bisa sembuh tapi suatu saat juga kambuh. Nah, itu seperti itu. Maksud saya agar kita sekali sembuh kemudian permanen. Walaupun memang juga ada beberapa hal yang harus kita konsisten ya, konsisten untuk kita jaga supaya memang tidak kembali lagi ke titik nol lagi. Itu seperti itu ya. Nah, yang pertama yaitu asam lambung sebenarnya itu bisa sembuh dengan obat dan terapi alami ya. Ini sesuai dengan topik kita kali ini ya. Dan ini sebenarnya juga teman-teman saya kira juga sudah mencoba hal ini ya. Cuma kadang belum efektif, hanya seperti itu saja. Nah, untuk efektifnya itu memang kita harus istilahnya memprioritaskan ya, memprioritaskan apa yang sedang kita cari solusinya. Nah, di situ kita prioritasnya seperti itu ya. Jadi jangan istilahnya spekulasi ya, tetapi fokus, pasti itu nanti akan terselesaikan, itu seperti itu, atau akan menjadi membaik gitu, seperti itu ya. Nah, yang pertama yaitu tentang sembuh dengan obat ya. Ini tahap paling bawah ya, tahap paling bawah, tahap istilahnya pertama lah, ketika kita mengalami gangguan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis, karena sensasinya itu pasti tidak nyaman ya, tidak enak, pasti kita lari ke dokter ya. Artinya apa? Untuk mendapatkan obat lah, entah itu mungkin dari dokter umum ya, entah itu dari dokter spesialis ya, entah itu dari mungkin juga psikiater ya. Itu tergantung tingkatannya, kita sudah sampai mana, itu seperti itu. Tetapi saya yakin untuk langkah pertama yaitu menuju ke kesembuhan, salah satunya kita mencoba istilahnya minum obat, itu pasti sudah ditempuh ya, itu rata-rata seperti itu. Nah, itu juga sudah langkah yang baik ya, sudah langkah yang tepat. Nah, tetapi ketika sudah mencoba itu ya, katakanlah sudah dalam waktu yang cukup
panjang juga belum ada perubahan yang katakanlah betul-betul signifikan, betul-betul kita menjadi sembuh, ya memang kita harus lengkapi ikhtiar kita dengan yang lain. Nah, yang lain itu yang saya maksud dengan terapi alami. Nanti banyak ragamnya, yaitu seperti itu. Ya, tetapi sebagai awal itu pasti ya semuanya itu melalui obat dulu ya. Contohnya obat yang dari dokter ya ini. Jadi intinya sebenarnya dua-duanya itu harus ditempuh, baik itu dengan obat maupun dengan terapi alami. Jadi katakanlah obatnya itu sebagai jawaban untuk mengatasi gangguan secara fisiknya ya. Nah, sedangkan secara psikisnya itu banyak kita temukan atau kita selesaikan dengan terapi-terapi alami itu ya, yang memang juga sangat kompleks itu seperti itu ya. Nah, contohnya saya sendiri begini ya. Jadi selama ketika saya mengalami itu ya, kemudian otomatis ya pertama saya mengejar obat yaitu melalui periksa ke dokter lah, entah itu dokter praktek, entah itu dokter katakanlah di puskesmas maupun di rumah sakit itu sama saja ya. Tetapi tahapan pertama itu pasti dokter umum ya. Saya juga di dokter umum itu seperti itu ya. Nah itu sekitar 6 bulan ya, 6 bulan saya fokus itu dengan itu mengkonsumsi obat-obatan ya, obat-obatan yang dalam artian obat kimia ya, yang itu resepnya dari dokter sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu seperti itu. Nah setelah itu ya, tetapi ternyata belum belum sembuh secara maksudnya berubah yang betul-betul sembuh. Nah, sehingga saya harus berusaha mengikuti terapi-terapi yang lain atau yang saya maksud dengan terapi alami. Apalagi ketika kita sudah katakanlah makan obat dalam waktu yang cukup panjang ya. Nah, itu juga kata dokter juga ada efeknya ya, kadang efeknya juga negatif. Nah, itu menjadi semakin takut ya, semakin takut ketika kita ketergantungan dengan obat terus ya. Nah, akhirnya saya mencoba dengan terapi-terapi yang lain ya, terapi-terapi yang lain yaitu yang saya maksud dengan terapi alami. Nah, terapi alami ini juga banyak faktor ya, banyak faktor yang harus kita tempuh ya, tetapi demi kesembuhan ya, yaitu kita tempuh juga ya, kita tempuh juga. Bahkan kalau kita nggak mau menempuh ini, kalau memang tahapan kita sudah mengalami yang namanya asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik ya, sedangkan anxiety psikosomatik ini banyak dari faktor psikisnya, itu kelihatannya susah ya untuk istilahnya apalagi sembuh permanen, yaitu seperti itu. Nah, maka dari itu kita tempuh yaitu dengan jalan terapi alaminya ya. Nah, apa itu terapi ya? Segala upaya, kegiatan, serangkaian kegiatan yang bertujuan supaya kita menjadi sehat atau menjadi sembuh. Nah, itu yang saya sebut dengan terapi di sini, teman-teman ya. Nah, terapi-terapi itu antara lain ya, yang pertama kita coba dengan herbal alami ya. Herbal alami itu sebagai gantinya obat, karena setelah sekian lama panjang kita minum obat ya, katakanlah waktu itu saya sampai 6 bulan ini saya ini harusnya saya hentikan, kemudian saya ganti dengan coba herbal alami. Nah, akhirnya saya mengonsumsi itu sambil mengurangi obat ya, dan akhirnya nanti lepas dari obat itu seperti itu. Nah, herbal alami adalah makanan-makanan harian ya, makanan-makanan harian yang biasa kita konsumsi, cuma ini lebih diprioritaskan ya, contohnya saya rajin minum air tajin, saya rajin makan bubur pati irut, saya rajin minum air kunyit ya, saya rajin minum madu tapi yang murni ya, seperti itu. Kemudian buahnya saya gunakan pisang kepok ya, kemudian labu kuning, kemudian cemilannya dengan rebusan-rebusan. Nah, ini semuanya sangat membantu ya, sangat membantu. Bahkan saya anggap itu sebagai gantinya obat. Nah, sehingga saya bisa mengurangi obat yang sifatnya kimia, kemudian saya ganti dengan hal itu. Memang kadang kita agak capek ya, apalagi yang
yang kita kadang harus meramu sendiri, harus membuat sendiri, tapi ya nggak apa-apa karena memang kita punya tujuan ya, tujuan yaitu untuk menjadi cepat membaik ya, ya saya nikmati saja ya, dan akhirnya itu betul-betul bisa merubah ya, bisa merubah. Nah kemudian tidak hanya cukup dengan itu, tidak hanya cukup dengan kita mengkonsumsi herbal-herbal alami sebagai katakanlah makanan harian ya. Nah itu kita tambah dengan metode-metode ya, contohnya kita selalu menjaga metode 5P-nya ya, yaitu kita jaga pola makannya yang baik ya, kita menjaga pola hidupnya, kita menjaga pola pikirnya, kita menjaga pola perilakunya, kita menjaga pola spiritualnya, semuanya berusaha kita tingkatkan menjadi lebih baik. Nah dengan seperti itu ternyata mengubah ya. Jadi termasuk mengubah mental juga ya. Contohnya yang tadinya kita masih suka merasa cemas, merasa khawatir, merasa was-was ya, bahkan merasa takut. Nah itu sedikit demi sedikit juga akan menghilang teman-teman. Wah ini kelihatannya sudah membaik itu. Nah akhirnya saya lanjutkan terus ya. Setelah lanjutkan, nah akhirnya dari hal-hal seperti itu yang menyembuhkan. Tetapi belum istilahnya total ya hanya dengan seperti itu. Nah kemudian saya lanjutkan dengan terapi-terapi yang lain. Terapi-terapi yang lain contohnya saya selalu rajin ya olah nafas ya. Olah nafas itu luar biasa teman-teman ya. Jadi dengan kita hanya dengan istilahnya memperhatikan nafas ya, kita sudah bisa mindfulness ya, kita yang pikiran tadi tegang menjadi rileks ya, termasuk ketegangan saraf-saraf atau otot itu juga menjadi rileks. Nah disitulah kita menjadi semakin nyaman ya. Jadi nafas itu luar biasa. Memang yang bisa mengintervensi katakanlah jiwa dan raga kita itu adalah nafas. Jadi jembatan ya antara tubuh dan jiwa ya dan pikiran itu adalah nafas ya. Contohnya ketika pikiran kita tegang, kemudian respon tubuh kita, jantung menjadi berdetak kencang, menjadi berdebar-debar ya. Nah itu yang bisa mengerem ya satu-satunya nafas ya. Jadi nafas itu luar biasa ya, dengan kita nafas secara lamban kemudian mendalam ya. Nah kita nikmati ya. Nah itu akhirnya contohnya bisa memperlambat detak jantung yang sedang berdebar-debar. Nah akhirnya kita jauh menjadi lebih rileks. Termasuk ketika kita sedang kecemasan datang ya, kecemasan datang ya, itu caranya mindfulness kembali kepada nafas. Contohnya seperti itu. Ini salah satu contohnya terapi dengan olah nafas ya. Tidak hanya itu lagi, masih banyak lagi ya. Contohnya kita rajin katakanlah olahraga jalan kaki ya, itu juga menyumbangkan juga ya, karena dengan jalan kaki tubuh kita menjadi bergerak ya, akhirnya sirkulasi seperti oksigen ya, pernafasan ini udara ya, termasuk metabolisme pencernaan itu jauh menjadi lebih lancar. Nah sehingga kita menjadi semakin energik. Nah itu juga menyokong juga ya. Nah belum hal-hal yang lain ya, termasuk juga waktu itu ketika kecemasan saya masih tinggi ya, saya itu menghilangkannya itu dengan terapi mandi keramas teman-teman ya. Jadi terapi mandi keramas juga luar biasa. Tiap pagi dan sore saya mandi itu selalu keramas. Dan pada saat kita mandi keramas sambil afirmasi ya, karena tubuh ini juga butuh dikomunikasi ternyata teman-teman ya. Nah paling efektif kita berkomunikasi dengan tubuh kita itu pada saat kita mandi, karena komunikasi tidak hanya lewat mulut tetapi juga lewat sentuhan tangan. Nah pada saat kita mandi kan kita menyentuh semua anggota tubuh. Nah disitulah sambil kita katakan ya terima kasih, minta maaf, kemudian saya mencintaimu, seperti itu kepada tubuh kita sendiri ya. Jadi terima kasih, maafkan aku mencintaimu. Nah itu dengan seperti itu nanti tubuh akan menangkap afirmasi-afirmasi ya yang tersimpan di kecerdasan bawah sadar kita. Akhirnya setiap kali kita membutuhkan, kita ingin seperti apa, nah cukup kita afirmasikan ya, afirmasikan akhirnya
akhirnya tubuh menjadi terbiasa menangkap afirmasi. Contohnya ketika kita sedang ada sensasi, dan saya cukup mengatakan saja ya saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja. Ini hanya sensasi hanya numpang lewat, faktanya saya sehat walafiat, sambil kita sentuh yang ada sensasinya ya. Nah itu ya akhirnya menghilang juga, ini itu seperti itu. Jadi sebenarnya memang ini ya kadang sesimpel itu ya, tetapi memang butuh pembiasaan atau butuh latihan. Nah itu yang kadang kita tidak tahannya di situ. Ada yang sudah berusaha mencoba, kemudian Pak Gito saya sudah mencoba tapi kok nggak ada hasilnya seperti itu. Ya kalau misalkan baru sekali 2 kali memang belum begitu ngefek, karena kita butuh ini komunikatif dulu ya. Tetapi kalau belum terbiasa memang kadang sama lah seperti kita misalkan mendapatkan telepon ya atau WA dari orang yang belum kita kenal ya, karena belum terbiasa komunikasi kan kita mau ngangkat juga rasanya males ya. Jangan-jangan orang tidak baik dan seterusnya, nah, kan seperti itu, malah kadang langsung kita hapus kan seperti itu. Nah tubuh sama seperti itu, ketika kita sudah mengenal, sudah sering komunikasi, itu bisa sekali ucap pun langsung ditangkap, langsung direspon ya. Itu yang namanya sabdo dadi ya. Jadi apa yang dikatakan ya direalisasikan. Makanya kata-kata adalah doa, kata-kata adalah mencipta. Nah itu sebenarnya kata-kata itu dibarengi dengan pikiran, yaitu pikiran yang positif ketika kita kata-katanya positif. Tetapi sebaliknya ketika kita kata-katanya negatif ya sama saja kita membuat pikiran negatif yang akhirnya respon tubuh menjadi sebaliknya, bukannya menjadi semakin sehat tetapi malah sebaliknya. Itu seperti itu ya, itu rahasianya seperti itu. Nah itu masih banyak lagi ya, banyak lagi terapi-terapi yang saya lakukan, contohnya sudah saya share di dalam video-video saya yang lalu ya. Nah itu silahkan ditonton saja, yaitu insya Allah ya dengan istilahnya saya berbagi, ternyata alhamdulillah juga banyak teman-teman yang sekarang sudah sembuh. Saya sangat merasa senang lah, senang sekali ketika mendengarkan teman-teman sudah membaik ya, alhamdulillah itu sesuai dengan harapan saya. Jadi pengalaman ini memang sengaja saya sharingkan untuk teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman bisa terbantu dari pengalaman yang ya cukup berarti ini itu seperti itu ya. Baik teman-teman ya, kiranya itu yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.